Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Monteknik Channel. Semoga saudara-saudara sehat selalu, sehat manfaat bersama keluarga. Untuk kali ini saya akan membagikan pengalaman, membagikan tutorial tentang cara cepat mendeteksi TV Cina yang rusak apanya, dan cara mengetahui trik cara kerja mesin-mesin Cina ini. Nah, karena ini baru tapi sudah rusak, nah nanti akan saya terangkan bagaimana yang cepat mendeteksi kerusakannya dan kita mengetahui cara kerjanya semua. Itulah. Nah, kita balik posisinya seperti ini. Nah, inilah ya. Nah, beginilah caranya untuk mendeteksi apanya yang rusak. Ini prop hitam diselipkan di ground tabung di sini. Nah, ini kan ada ground tabung diselipkan di sini. Nah, seperti ini saja. Dan yang prop merah untuk pengecekan. Nah, skalanya yang pertama kali dikasih di 300 bisa, di 1000 bisa. Untuk saya kasih di 300. Nah, ini caranya. Kita harus mencari B+. B+ dari Elco 160 yang masuk ke playback ini. Nah, ini kan Elco 150, 160, 100 mikro masuk ke playback. Nah, berarti playback yang ini, kaki ini B+ namanya. Nah, kita coba. Nah, ini kita coba B+ nya ini dan lihat avometer. Nah, kalau avometer jarum ini nanti harus di atas 100 karena Elco nya 160 volt dan tegangannya B+ nya 110. Nah, begitu. Itulah. Ini posisi standby. Nah, ini posisi standby di 110. Nah, sekarang kalau kita on kan, ini masih posisi standby di plusnya. Kita on sama remote ini. Nah, ini. Nah, kalau kita on kan, tegangan turun drastis dan ada suara ngerik di bagian horizontal. Ini saya standby lagi, ya, standby. Nah, ini saya on. Nah, turun kan? Turun separuh lebih. Nah, ini saya matikan lagi. Nah, sekarang kita cari tahu kalau tidak di-on-kan tegangan normal 110, tapi kalau di on dia turun. Nah, turun separuh. Artinya ada yang short di playbacknya. Nah, berarti ini bisa dikatakan playbacknya short. Dan untuk mencari cara kerjanya, di sini ada kita ambil dulu ini. Nah, ini kita ambil dulu. Kita comot. Nah, sekarang untuk adik-adik pemula harus tahu transistor ini, transistor playback atau transistor horizontal, itu basisnya digerakkan dari trafo kecil, trafo horizontal. Bisa dikatakan trafo horizontal atau trafo OT, output input. Nah, ini trafo OT output input ini
digerakkan dari transistor ini. Transistor ada satu transistor, satu transistor C ini basisnya digerakkan dari dalam IC ini. Hasilnya horizontal, basisnya menggerakkan basis transistor OT ini. Kolektornya ini hasilnya dari sini, dari ini suplainya ini dari setrum 24, tegangan 24 volt masuk sini, dipecah masuk ke IC vertikal, lalu masuk ke OT trafo kecil melalui R220 ohm. Itu jadi untuk suplai tegangan ini dari 24 volt dibagi dua, yang sebagian masuk ke IC vertikal ini, yang sebagian masuk ke trafo horizontal ini. Nah, itu cara kerjanya, dan hasilnya seperti ini, bisa dipraktekkan. Ini ditaruh di skala 6 AC seperti ini. Nah, ini 6 AC ya, taruhlah di 6 AC. Terus kita pengecekannya seperti ini. Nah, ini kan sudah saya lepas ini. Nah, ini sudah saya lepas basisnya. Nah, untuk mencari tahu, coba kita lihat ini basisnya ya. Sekarang kita on kan. Nah, tidak kelihatan dari sini. Dari sini saja. Nah, ini basisnya. Kalau saya matikan. Nah, ini tegangannya hanya 6 volt, berarti ini hanya 2 volt AC. Gitu. Jadi skalanya diputar dari 6 AC, 6 volt AC, hasilnya akan seperti ini. Ini hasil trafo, hasil output trafo horizontal. Ya, ini kalau dimatikan dia hilang, turun, kalau dihidupkan dia keluar. Nah, keluar ini menggerakkan basisnya transistor playback, transistor horizontal, akhirnya playback bekerja. Begitu. Tidak hanya ini pun masih bergantung dengan power supply 2 transistor di bawah ini. Ini ada 2 transistor. Transistor dua-duanya ini namanya power supply. Power supply yang satu ini mengeluarkan 8 volt, yang satu ini mengeluarkan 5 volt. Nah, yang 8 volt ini untuk ke tuner larinya masuk ke VCC ini, VCC IC ini. Yang 5 volt juga masuk ke VCC IC ini. Jadi IC ini ada 3. Yang pertama yang paling penting itu IC tegangan 5 volt untuk standby. Kalau tegangan 5 volt standby tidak melewati ini, langsung dari power supply dia disuplai 5 volt lewat sini ini. Nah, ini. Jadi untuk standby 5 volt ini, TV hidup harus ada 5 volt, TV mati juga harus ada 5 volt. Karena termasuk untuk lampu ini. Nah, untuk lampu ini, lampu LED merah. Lampu LED merah ini dihasilkan dari 5 volt yang paten. Meskipun TV mati harus ada 5 volt. Lain sama ini. Ini kalau TV mati 5 voltnya tidak keluar, 8 volt tidak keluar. Kecuali kalau di on hidup baru mengeluarkan 5 sama 8. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan saya skalanya saya pindah ke 12. Nah, ini 12. Kita lihat. Ini posisi begini. Ini kan posisi on ini. Nah, sekarang saya matikan. Ya, 8 mati. Ini saya matikan dari remote. Saya on kan dari remote. Keluar 8. Pun begitu yang 5 ini. 5. Nah, 5. Kalau saya matikan ya mati. Ya, nah, mati kan. Saya on kan sama remote. On lagi. Nah, pasti on.
Jadi dua ini 5 volt sama 8 volt ini hidup dan matinya tergantung remote, tergantung dari IC ini. Nah, IC ini disuplai yang tidak boleh hilang ya 5 volt ini. Nah, ini ada 5 volt. Nah, ini hidup juga 5 volt, tetap 5 volt, dimatikan juga 5 volt. Ya, jadi ini namanya tegangan standby. Tegangan standby ini harus hadir meskipun TV mati. Standby maksudnya TV hidup dan mati, ini harus tetap ada. Lain sama dua ini, 8 volt sama 5 volt. Nah, 5 volt sama 8 volt digerakkan apa? Digerakkan transistor C ini. Ini ada transistor kecil C di samping. Semua berlaku untuk TV Cina. Nah, kalau ingin tahu, ini skalanya dikasih di 3 volt. Nah, 3 volt AC. Ya, 3 volt DC maksudnya. Kita lihat di basisnya. Ya, ini di basisnya. Dan lihat di avometer saya hidupkan. Nah, keluar kan? Keluar. Hanya 1 volt itu. Soalnya ini skalanya 3 volt. 1 volt atau setengah volt. Saya matikan. Coba. Nah, mati kan? Nah, jadi ini untuk menggerakkan hidup, mati. Untuk menggerakkan 2 transistor 5 volt sama 8 volt. Power supply itu tadi. Nah, itu. Jadi ini yang paling penting. Setelah ini berjalan, bisa buka nutup, on off, berarti transistor yang di sini kecil ini untuk transistor horizontal trafo OT kecil ini juga sama. Ini bisa, coba dilihat skalanya, saya masih di 3 volt. Nah, coba kita hidupkan lah, keluar kan? Keluar setengah volt AC, DC setengah volt. Saya matikan, mati. Nah, ini cara kerjanya. Jadi saling berkaitan. Yang paling penting itu power supply ini. Power supply 8 volt sama 5 volt. 8 volt untuk menyuplai, termasuk lari ke metrik sana 8 volt, juga masuk ke IC ini, juga ke tuner. Yang 5 volt ini untuk pengaturan IC program, ada kontras, ada brightness, ada volume, ada apa dari sini. Khusus yang 5 volt ini yang tidak bisa hilang ini. Khusus yang 5 volt ini. Khusus ini yang 5 volt IC tegangan standby ini wajib hadir, tidak boleh tidak. Beginilah cara kerja, saling berkaitan. Jadi adik-adik ini kalau transistor ini tidak mengeluarkan tegangan 5 volt atau 8 volt, jangan dikira ini yang mati, karena ini tidak digerakkan dari IC. Jadi IC-nya harus hidup lagi, harus hidup dulu maksudnya, hidup dulu menggerakkan basis transistor power supply ini, baru yang ini hidup, membuka ini jadi hidup. 8 keluar, 5 keluar karena dibuka dengan ini. Begitulah kira-kira cara kerjanya. Jadi saling berkaitan itu. Untuk mencoba mati hidupnya transistor 2 ini harus bergantung sama satu transistor ini, digerakkan sama IC ini. Dan untuk mati hidupnya transistor horizontal juga digerakkan trafo kecil, trafo horizontal, dan satu transistor yang basisnya digerakkan juga dari IC ini. Nah, harus sebelum dimasukkan playback, kita harus bisa ngecek dulu skalanya, dikasih di 6 AC. Ini ditaruh di output ini trafo kecil ini, dan harus bisa digerakkan seperti ini. Nah, ini mati, ini hidup, dimatikan dari remote ya mati, dihidupkan dari remote ya hidup. Nah, ini sebelum TV playbacknya bekerja. Jadi sebelum B plusnya masuk, misalnya dicopot dulu 110-nya dari playback, yang ini harus bisa begini. Ini hasilnya.
Ini yang menggerakkan basis transistor playback transistor horizontal. Nah, begini. Jadi teman-teman, adik-adik pemula mohon dicermati cara kerjanya. Barulah sekarang ini masukkan seperti ini. Kita solder dulu. Nah, kita sudah solder ini seperti ini. Nah, kita lihat, kita on kan. Nah, keluarkan. Sebentar. Nah, ini kita on kan. Lihat AVO. Nah, keluar tapi sedikit karena sudah connect dengan basis yang ini. Terus yang transistor 2 transistor power supply ini di bawah ini, untuk 5 voltnya silakan dilihat. Kita hidupkan. Ini kan belum keluar karena standby. Setelah di on, keluar 5 volt. Saya matikan. Ini yang 8 volt, posisi standby. Keluar karena sudah masuk. Nah, sekarang kita cari tahu, ada yang ngerik. Nah, ini posisinya ini kan standby. Kita lihat basisnya. Nah, gini. Nah, ini kan. Nah, ini B plus 110 sebelum on ini. Setelah saya on, hilang separuh. Artinya kita harus mengganti playback dulu, baru bisa menikmati hasilnya. Kita ganti dulu playbacknya. Nah, ini playbacknya sudah saya cabut dan saya ganti seperti pada umumnya, pakai T1010A pada umumnya TV-TV Cina. Dan sekarang kita coba, kita cek, kita kasih tegangan listrik. Nah, ini kita colokin dan skala masih di 300. Kita lihat apakah tegangan turun. Nah, ini saya masukkan dulu ya, tegangannya. Nah, ini saya matikan. Ini posisi masih standby. Dan kita lihat dari sini dulu, dari skala 3 volt yang ini untuk on off. Kita lihat avometer itu saya on kan. Ini on, ini on, artinya sudah hidup. Sekarang kita lihat di tegangan. Nah, tidak ada penurunan tegangan ya, ini masih on. Nah, sudah ada tanda-tanda hidup. Di depan ada spion untuk mengontrol. Nah, ini itu. Nah, ini berarti TV-nya sudah hidup karena di spion ini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ini coba saya matikan. Nah, mati. Saya hidupkan. Nah, hidup lagi. Spion untuk pengontrol itu, jadi itu sudah nyala TV-nya. Untuk teman-teman, adik-adik jangan sampai menyentuh ini di area cat hitam. Di dalamnya ini masih area primer atau listrik ini. Usahakan pakai sandal, tapi walaupun pakai sandal harus hati-hati. Itu. Beginilah cara kerja TV Cina dan cara cepat mendeteksi apanya yang rusak. Untuk adik-adik teman-teman, silakan di like, subscribe,
kalau suka video saya, dan silahkan komentar di kolom komentar apa yang harus ditanyakan. Begitu. Terima kasih untuk semuanya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.